وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab yaitu Fathul Bari Bisharhi Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari dari kitab syarahnya Imam Al-Bukhari, ya, bahwasanya beliau menyebutkan dari pembahasan Imam Bukhari terkait dengan hadis bab khairu al-iktihal bil ismit, ya, sebaik-baik menggunakan celak adalah celak batu ismit. Kemudian Al-Hafidh menyebutkan di sini beliau sebutkan bahwasanya inti penyakit rata-rata itu dari perut, dari makanan, bermula dari makanan. Kata beliau sebabnya penyakit, beliau sedang membahas penyakit mata, konjungtivitis, ya, atau infeksi pada sklera, atau termasuk contoh pada kasus ini juga glukoma, ya. Beliau menyebutkan akhirnya lebih dari itu, sebab dengan detail diperinci. Apa kata beliau? Sababuhu insibabi al-akhlat awil abkharah fil ma'idah. Sebabnya sakit mata adalah karena menumpuknya unsur di dalam perut, sehingga timbullah uap angin dan gas, ya, yang ada di dalam perut. Inin dafa'a ila ri'ah asabathu nazlah. Kalau uap angin ini naik ke paru-paru, akan terjadi infeksi paru-paru, infeksi saluran pernafasan akut atau atas, bronkitis, ya, asma dan lain sebagainya. Nah, kata beliau, inin dafa'a ila liha wal khayashim. Kalau uap tadi itu dari perut naik ke al-liha, al-liha yaitu ufula, anak lidah, dan naik ke hidung, apa yang terjadi? Akan menyebabkan al-khannan, suara hidung seperti ngorok. Berarti ngorok sebabnya juga karena apa? Uap di dalam perut yang naik ke hidung. Masya Allah. Nah, kalau naik apa? Al-liha. Kalau naik ke ufula, anak lidah. Kalau naik ke hidung, ilal khayashim, apa yang terjadi? Yusabbib az-zukam, akan menimbulkan pilek. Masya Allah. Coba bayangkan, kelembapan di perut naik ke paru-paru, paru-paru jadi lembab. Ufula, anak lidah jadi lembab sehingga ngorok. Kalau ke paru-paru, infeksi saluran pernafasan atas. Kalau ke hidung, akhirnya flu. Anda bayangkan kenapa demikian? Bakteri terbang di udara. Virus, bakteri, jamur terbang di udara. Mereka punya hak asasi untuk terbang di udara. Ya, nggak ada yang bisa ngelarang. Atas kehendak Allah mereka bebas terbang. Mereka akan mencari media. Ya, mereka akan mencari media yang cocok bagi virus dan bakteri. Medianya yang bagaimana? Media yang lembab. Tatkala hidung ini lembab karena uap yang naik dari perut, sehingga bakteri atau virus nempel di hidung. Kalau itu influenza, sudah terjadi pilek. Kalau corona, ya, maka akan nempel di sini lembab. Sedangkan kekebalan tubuh dalam keadaan drop, dan ini lembab, potensi kena corona. Apalagi juga tenggorokan lembab dan paru-paru lembab. Masya Allah. Ya. Kemudian kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, jikalau kelembapan uap ini naik ke mata, akan terjadi infeksi pada mata, yaitu ar-ramat. Pada lapisan, ya, lapisan putih di mata. Juga bisa terjadi kasus infeksi sklera dan konjungtiva. Juga bisa terjadi glaukoma. Subhanallah. Nah, tekanan pada bola mata.
Kata beliau juga, kalau uap ini karena campuran yang menumpuk di dalam perut, menumpuk juga akan, jika naik ke otak dan tidak bisa keluar, akan menyebabkan pusing pada kepala, sakit kepala. Masya Allah. Ya, ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar ini sesuai dengan apa? Tajrubah, percobaan. Dan bukanlah hal yang baru. Dan sebenarnya ada isyarat dari Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahkan Syalbani, ya, sekitar nomor 331, juga disebutkan Ibnu Rajab dalam Lataif Ma'arifnya, ya, waktu itu Nabi takjub dan kagum dengan seorang badu, orang kampung Arab yang sukanya nomaden. Nabi melihat badan dia sangat kokoh, kekar dan kuat. Kemudian Nabi bertanya kepada dia, saking takjubnya, kuatnya, Nabi ingin bertanya, hal asabaka umma mildam? Apakah kamu pernah kena ummu mildam? Ummu mildam itu sejenis demam. Kemudian orang Badu ini bertanya, menjawab Nabi, Mada ummu mildam? Mahu? Apa itu ummu mildam? Ya. Kemudian kata Rasulullah, al-humma atau al-hararah bainal jild wal lahm, yaitu panas yang tinggi antara kulit dengan otot. Kemudian kata orang Badu ini, ya, ma asabani ummu mildam abada. Ya. Ma asabani ummu mildam abada. Aku enggak pernah kena ummu mildam. Kemudian Nabi melanjutkan pertanyaannya, hal asabaka atau hal sada'ta? Apakah kamu pernah pusing? Ya, pernah sakit kepala? Kemudian orang Badu bertanya kepada Nabi, Mas suda, apa itu pusing? Ya, saking tidak pernah demamnya, saking tidak pernah pusingnya. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, rihun yu'radu fir ra's. Rihun yu'radu fir ra's tadribu al-a'sab. Kata Nabi SAW, pusing itu adalah angin yang ada di kepala, yang numpuk di kepala, berputar-putar di kepala, yang akhirnya dia menimbulkan yaitu serangan pada saraf. Coba. Nabi sudah menjelaskan di sini berarti sebabnya pusing karena apa? Karena ada angin di kepala. Dan Al-Hafidh sudah menjelaskan apa sebabnya angin? Karena perut kita naik ke kepala. Masya Allah, ajaib. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, agama mana yang sedetil ini menjelaskan bagaimana tentang kesehatan? Bagaimana Nabi menyampaikan saking sayangnya kepada umatnya. Nah, barakallahu fikum wa fikunna jami'an. Kemudian, kalau kita mau telaah lagi, ya, Nabi SAW ya, telah mengajarkan kepada kita, sudah kami sampaikan sebenarnya konsep panas dingin. Maka jangan bilang Nabi nggak punya pola makan, punya pola makan. Kalau ada yang bilang Nabi nggak punya pola makan, mau dikemanakan hadis ini? Riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi makan panas dan dingin, dan Nabi terang-terangan bilang makanan yang panas ini untuk menetralkan yang dingin. Kurma untuk ditangkalkan, untuk disandingkan kepada semangka dan sebaliknya. Masya Allah.